all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan penghasilan keluarga kami secara bulanan. Namun kami mengelola savings and sinking funds beserta variable expenses kami secara tunai. So if you think you like this kind of video, please stay tuned. Sebelum aku mulai, aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, halo, salam kenal. Seperti yang bisa dilihat di judul videonya, kali ini aku mau cash planning for the week. Ini untuk minggu tanggal 18 Januari hingga 24 Februari. Maksud aku 18 Januari hingga 24 Januari dan anggarannya sebesar 2.250.000. Anggaran aku di minggu ini dan mungkin untuk beberapa minggu ke depan akan menjadi lebih besar karena aku udah terima lump sum annual payment aku untuk uang cuti tahunan, dan itu udah aku alokasikan untuk bayar pajak kendaraan. Jadi ya dia akan aku alokasikan setiap minggunya dan aku akan anggarkan di sini bersama teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja. Jadi ini dompet aku ya. Yang pertama untuk groceries, karena voucher aku udah habis, kemungkinan besar di minggu ini aku bakalan alokasiin lebih banyak untuk groceries atau belanja mingguan. Dan saat ini pun aku hanya punya 24.000 yang bisa aku rollover untuk minggu depan. Oke, jadi ini 2.250.000. Pertama aku akan anggarkan untuk groceries kembali di 150.000. Lalu untuk food and drinks, ini masih ada isinya di dalam. Tapi ini kayaknya bakal aku cash and stuff, maybe not now, in my other videos, karena aku biasanya ketika cash and stuff itu sekalian banyak. Jadi kalau cuman sedikit-sedikit itu baru aku tandain dulu aja, dan nanti ketika udah banyak transaksi yang pakai non tunainya baru aku akan cash and stuff. But this week food and drinks ini aku skip dulu. Lalu untuk gas and parking, ini sebetulnya masih ada sisa cukup banyak ya, 10, 20, 25.000. Ini bakalan aku pakai nanti mungkin untuk savings challenges. Dan kebetulan aku juga udah bayarin bensin full untuk 2 kendaraan kami, jadi aku nggak perlu anggarin untuk bensin. Aku cukup anggarin untuk parkir mingguan, dan itu nominalnya di 125.000. Oke. Kids, satu anggaran untuk anak-anak ini seperti biasa di 75.000. Kemudian kindness ini harusnya tadi aku kasih ke anak-anak. Aku syuting ini hari Jumat malam dan aku baru sadar aku belum kasih. Jadi ini bakalan aku rollover untuk dikasih di hari Jumat besok. Dan untuk minggu ini karena masih ada, jadi dia akan aku skip dulu. Dan aku langsung ke buffer. Jadi kalau buffer ini seperti biasa di 10.000. Oke. Aku masih punya 1.890.000 untuk aku alokasikan. Ini dompetnya aku taruh dulu aja di samping. Next aku akan langsung ke high priority binder aku, yaitu binder warna hitam. Oh ya Allah, patah teman-teman, aku sedih banget, padahal ini dibuat sama si Ade yang bikinin ini dan ternyata dia patah. Oh no, I think I'm just gonna put it here. Karena aku punya boleh dibilang aku suka it's kind of hard for me to separate myself, especially from stuff that has memories, and this one has memory because it was made by my daughter, ya, anakku yang bikin. Jadi attachmentnya dari situ gitu, dan aku sedih ngeliatnya dia rusak. Oke, aku langsung aja. Ini untuk bills. Bills ada 150.000, dan ini seperti biasa aku selalu anggarin 100.000 karena nggak kerasa akhir bulan Januari udah makin deket guys. So it feels so real. Ya, car maintenance. Ini aku kemarin sebetulnya udah sempat pergi ke toko bannya, dan ternyata bannya belum kesedia yang kita mau. Jadi aku bakalan isi aja dulu ini. Dan untuk
Dan untuk car maintenance ini kayaknya bakal aku anggarin di 50.000. Jadi target aku at least untuk bayar 1 ban dulu yang lunas. Jadi yang sisanya aku akan cicil pelan-pelan untuk dikembaliin ke tabungan aku. Lalu untuk pajak kendaraan, ini yang tadi aku bilang akan dialokasikan dari uang tambahan yang aku terima. Dan ini langsung aku alokasiin 1 juta. Karena jujur aja ini kan pajak kendaraan untuk 2 mobil. Dan kebetulannya lagi deadline atau tanggal pembayaran pajak kami itu deketan, jadi kayak cuma beda sebulan atau sebulan kurang. Jadi ya, a huge chunk of my annual income will go to there, but it's fine. Lalu berikutnya untuk emergency fund, aku masih ngejar untuk ngumpulin 10 juta ya di tahun ini. Jadi emergency fund ini juga bakalan aku isi di 200.000. Karena memang aku buat trackernya ini per minggunya 200.000. Tapi mungkin kalau pas anggaran aku ketat, aku nggak akan isi di 200.000. Jadi ya, untuk saat ini aku masih bisa isi 200.000. Extra debt payment, saat ini ada 337. Kayaknya ini mau aku bikin biar dia jadi 350.000. Jadi extra debt ini aku tambahin di 13.000 aja. Ya, 13.000. Lalu high school and junior high. High school saat ini baru ada 1.190.000. Kayaknya ini mau aku tambahin di, let's see, Januari itu aku lagi nggak ada keperluan yang gimana-gimana, jadi kayaknya bisa aku tambahin 50.000 di sini. Junior high belakangan, dan home maintenance ini ada 90.000, jadi dia bakal aku bikin pas di 100.000, jadi aku tambahin 10.000 aja. Pajak rumah, ini juga sebetulnya harusnya aku kejar sih. Jadi mungkin untuk house tax, dia kayaknya bakal aku tambahin di 80.000. Kids activity seperti biasa di 50.000. Kalau teman-teman sempat nonton cash on stuffing aku yang terakhir, ini aku sempat udah ambil untuk 700.000 ya. Walaupun sebetulnya per semester itu atau per pembayaran itu aku 800.000, kayaknya per 3 bulan deh. Ya, per 3 bulan kalau nggak salah. Cuma memang di awal tahun aku sempat udah bayaran untuk 1 semester pertama. Jadi isi dari kids activity ini untuk kegiatan full di semester kedua aja. Lalu untuk THR, ini kayak bakal aku samain di, kemarin aku bayar 20.000. I budgeted this 20 last week. So sekarang juga mau aku tambahin di 20.000 juga. Jadi sekarang aku masih punya 317.000 yang bisa aku alokasiin. Oh ya, aku mau ambil my Saving Around the World 2025 challenge. Masih di Vietnam karena kita masih bahas bulan Januari ya, dan ini dibuat sama Hustle and Flows Co. Ini juga mau aku isi di 40.000. Jadi sama kayak, hampir aku coret. Jadi biasanya kalau aku udah isi tabungannya, di sini akan aku kasih mark hati, dan karena aku mau isi 2 untuk the Lion one atau barongsainya. Jadi untuk Vietnam Savings Challenge ini bakal aku isi di 40.000. Okay, next on my savings challenge. Jadi kalau teman-teman sempat nonton my 2025 goals and resolutions, aku emang lagi fokusin untuk build up my savings, paying off debts, and just securing myself with a lot of these savings challenges. Oke, karena aku masih ada 277.000 dan gak ada yang terlalu gimana-gimana. High priority binder juga udah aku alokasiin. Jadi aku mau isi untuk RM saving. Let's see. Aku masih ada 2 yang 50.000. Jadi ini bakal aku isi 50.000.
Lalu ini tadi 2025 Save Around the World udah. Challenges aku untuk 2025 berikutnya di 20.000 lagi, karena memang ini isinya tuh ada 25 lingkaran dan masing-masing lingkaran itu nominalnya 20.000. Kalau ini udah berhasil aku isi semua, aku berhasil ngumpulin 500.000, which is gonna help my savings challenge, my savings balance, dan juga save up, help me in paying off my debt. So goal aku untuk tahun ini. Oke, next aku mau ngelakuin Save the Bunny. Jadi kalau teman-teman tertarik sama Save the Bunny ini, aku beli dari Plan and Budget. Dan cara maininnya cukup simple. Jadi nanti kalau beli challenges ini akan dapat dadu. Tapi kebetulan aku punya dadu lain, jadi aku pakai dadu aku sendiri warna pink. Dan cara mainku sedikit berbeda. Jadi biasanya aku akan kocok dulu untuk nentuin berapa kali aku akan mengocok dadunya, dan baru setelah itu aku mengocoknya supaya aku tahu ya aku akan dapat berapa. So let's see. Kita mulai ya. Aku akan jalan 5 kali. Banyak. Mungkin aku bisa pulang ke rumah. Oke, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 7.000. Okay, let's see. I need a post-it. Aku gak bisa nemuin post-itku yang kecil. Aku pakai ini aja dulu deh. Oh no. I hope this is only one. Oke, aku akan tulis di situ. Tadi aku 5 kali, dan yang pertama aku 7. Oke, berikutnya 3. Jadi 1, 2, 3. Pick a scratch card, dan aku nggak punya, jadi itu ditambah 5 ya. Lalu berikutnya 3 lagi. 1, 2, 3. Wrong way, move back 3 spaces. 1, 2, 3. So that means another 5. Berikutnya 5. Hari ini temanya 3 dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 9. Satu lagi. Oke, banyak nih. 4. 1, 2, 3, 4. Move back 4 space. 1, 2, 3, 4. 9 lagi. Oke. Itu udah semua. Aku balikin dulu dadunya. Kayaknya cukup banyak, tapi nggak apa-apa. Ini masih ada 207 ya. Aku ambil kalkulator ke yang lain aja deh. Jadi 7 ditambah 5 tambah 5 tambah 9 dan 9. Jadi 35.000 yang bakal aku alokasiin untuk Save the Bunny. Ya kan? 10, 17 tambah 9 tadi 26, 27. Is it? I'm not good with countings. 5, 9, 9. Ya, 35. Aku nggak biasa ngitung di luar kepala, jadi ya. Save the Bunny is 35. So that is all from my Yumi binder. Next binder is my lovely pink 100 envelope binder challenge. Jadi ini challenge 100 amplopnya juga aku lagi fokusin untuk diisi. Walaupun aku belum tahu kapan bisa menggunakan dana yang ada di sini, tapi aku berharap kalau nanti dia udah keisi penuh, dia akan aku tarik dan aku setorin ke bank untuk disimpan sampai dananya siap untuk dipakai. Dan saat ini aku mau, karena aku masih punya 172.000, I think I'm gonna go, aku mau pakai angka yang tengah. Jadi mungkin 52.000. Yang ini ya, jadi 52.000 ini yang bakal aku isi untuk minggu depan. Maksud aku untuk anggaran di minggu berikutnya. Oke, jadi aku masih punya 120.000. Sekarang aku akan masuk ke Family and Events binder.
let's appreciate again this one. This is made by Yume Project. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek tokonya. Dia punya dashboard ini cantik banget. Okay, let's start first with my spending money. Oke, spending money aku saat ini masih ada 25.000. Mau aku tambahin di 10.000 aja. Lalu untuk B ini juga aku tambahin di 10.000. My in-laws juga kayaknya 10.000. Kayaknya satu binder ini mungkin cuma 10.000 doang nih untuk families. Mom juga 10.000. Saat ini ada 200.000. Nai dan P sebetulnya yang paling pertama kayaknya, tapi mereka masing-masing juga cuma mau aku isi di 10.000. Oke, setelah families done, I have the events. Dan yang pertama itu ada anniversary and date night. Saat ini ada 160.000. Oh wait, lebaran ada di sini ya. Dia belum aku isi. Karena dulu lebaran itu adanya di high priority binder. Jadi saat ini ada 507. Oke, lebaran mau aku isi di 20.000. Baru aku isi lagi untuk anniversary and date night di 10.000. Ya kan? Karena dia udah ada 160.000, jadi aku cukup tambahin 10.000 aja. Birthdays, there's no birthdays coming up. Jadi ini aku isi birthday. Saat ini cuma ada 45.000. Birthdays, aku mau anggarin, let's see, birthday 10 dan ini juga mau di 10.000 aja. Jadi aku sekarang cuma punya 10.000 sisa. Kayaknya bakal aku isiin di sini aja deh, Idul Adha, karena aku belum ada anggaran apa-apa untuk amplop itu. Jadi aku isi 10.000. Oke. Semua udah aku alokasiin, dan satu-satunya yang enggak aku anggarin hanya untuk baterainya habis. Ganti dulu. Oke, semua udah aku alokasiin. Sekarang aku tinggal double check untuk mastiin bahwa ini udah 2.250.000. Oke, let's check. Oke, tepat di 2.250.000. Satu hal yang tadi aku lupa mention ke teman-teman, khusus untuk card tax ini, dia nggak akan aku tarik tunai, tapi dia akan aku ganti dengan placeholder. Jadi ini makanya di bagian catatan aku udah tulis 1,000 placeholder for card tax. Oke, karena ini udah tepat, sekarang aku tinggal masukin pecahan-pecahan yang aku butuhin untuk cash stuffing berikutnya. Oke, untuk groceries, ini bakal aku pakai uang pecahan 50.000, 100, 20, 40, 50. Kemudian untuk parkir seperti biasa 100 dan pecahan 5.000-annya 5. Kids 50, 70 dan 5. Kemudian buffer pakai pecahan 2.000-annya 5. Untuk bills aku selalu pakai pecahan 50.000. Car maintenance juga. Emergency fund ini juga deh aku pakai 50.000-an. Kemudian untuk extra debt ini bakal aku pakein 10.000, 12.000. Oke, kayaknya ini extra debt bakal aku ganti deh.
Oke, kayaknya extra dap aku cuma bisa tulis 12.000 dan 1.000-nya nanti bakalan aku taruh di dalam apa namanya, coin jar aja. Oke, jadi ini 12.000, high school 50.000, home maintenance 10, house tax 50, 70, 80, kids activity 50, THR 20, Vietnam 20 ribuan 2, RM saving 50, challenge 20 juga 20, save the bunny 35, 100 envelope 52, kemudian ini dari Ami sampai dengan P itu semuanya 10. Whoops, I did it wrong. 3, 4, 5, 6. Nanti aku ngambil 50.000-nya kebanyakan. Oke. Lalu untuk lebaran ini di 20.000 dan sisanya semua 10.000 lagi. Oke. Sekarang aku tinggal hitung totalnya ke bawah. Jadi untuk pecahan 50 nya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17, jadi ini total 850.000. Kemudian untuk pecahan 20 nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di 200.000. Kemudian pecahan 10 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 150.000. Is it? Yep. Dan pecahan 5.000 nya 5, 6, 7. Jadi ini 35.000 dan pecahan 2.000 nya 5, 6, 7. 14.000. Oke. Aku akan coba cek lagi. Jadi ini 850 ditambah 200 ditambah 150 tambah 35.000 dan 14.000. 1249 itu tepat karena aku naruh 1 atau 1.000 rupiahnya itu di catatan dan dia akan aku masukkan ke dalam coin jar. Seumpama aku nggak bisa dapetin uang pecahan 1000-an dalam bentuk lembaran. Oke, sekarang yang perlu aku lakuin, aku bakal tulis di dalam post-it atau di sticky notes. Jadi sebetulnya aku udah punya sebagian uangnya dalam bentuk tunai, tapi aku nggak tahu itu akan cukup atau enggak. Jadi aku tetap akan tulis di sini pecahan 50.000-nya aku butuh 17 lembar. Jadi totalnya di 850. Kemudian pecahan 20.000-nya aku butuh 10 lembar. Ini jadi 200.000. Kemudian pecahan 10.000-nya di 15 lembar, ini jadi 150.000. Pecahan 5.000-nya ada di 7 lembar. Jadi dia 35.000 dan terakhir aku perlu pecahan 2.000-annya 7 lembar aja, total 14.000. Jadi nanti ini bakal aku cek 1.249.000. Jadi ini nanti bakal aku cek aku punya semua atau enggak. Kalau aku nggak punya pecahannya, aku terpaksa harus harus pergi tukar di bank. Tapi karena besok itu hari Sabtu, so maybe aku harus tukerinnya bukan di bank, tapi entah di warung atau di mana lah. Pokoknya aku harus tuker uangnya. Kalaupun aku nggak bisa tuker, mudah-mudahan aku bisa tetap cash stuff dan kembalian ke aku sendiri dari isi yang ada di dalam binder. Oke, with that said, berarti video aku udah selesai untuk cash planning of the week. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih ke teman-teman yang udah nonton videonya, dan juga terima kasih untuk semua yang udah subscribe, karena as of today it's really close to reach 1,000 subscriber. So much, so appreciated. Thank you so much. Aku akan mulai belanjain beberapa barang yang bakalan aku kasih untuk giveaways, dan nanti ketika udah reach 1000 subscriber, aku akan bikin satu video khusus di mana nanti aku akan ngejelasin how to win my giveaway and what will the giveaway be. So stay tuned for that, and I guess that's it. Have a great weekend everyone, and I'll see you in my next video. Bye.